Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar kakak, adik, semuanya? Sambil dengerin ya, sambil mam. Apa kabar buat ibu-ibu yang lagi jemur, yang lagi masak, buat kawan-kawan sekalian yang lagi di pasar, yang lagi kerja, buat semuanya, mudah-mudahan yang dilakukannya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya, semakin menambah ketakwaan, jangan sampai itu jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kita mulai dengan bismillah. Termasuk kali ini kita akan bacain lagi kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 10 pustaka Imam Syafi'i yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Hari ini kita masuk ke Quran surat Al-Falaq. Langsung aja ya. Quran surat Al-Falaq surat ke 113 ya. Surat ke 113. Ini halamannya dimulai dari halaman 479. Di sini ada mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Zur, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kukatakan, wahai Abul Munzir, sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud pernah berkata begini dan begitu. Yakni mengatakan bahwa Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas bukan bagian dari Al-Quran Al-Karim, dan hal itu ditentang oleh ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kak adik. Maka beliau menjawab, dikatakan kepadaku sehingga aku mengucapkannya. Sehingga kami pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan itulah yang populer di kalangan banyak ahli qiraat dan ahli fikih, yaitu bahwa Ibnu Mas'ud tidak menulis Al-Mu'awwidzatain di dalam mushafnya, sehingga beliau beranggapan seperti itu. Barangkali dia tidak mendengar keduanya dari Nabi SAW dan tidak mutawatir pula padanya. Kemudian barangkali dia beralih dari pendapat itu kepada pendapat jamaah, sebab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah menegaskan kedua surat tersebut dalam mushaf para imam dan menyebarluaskannya ke seluruh belahan bumi. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhil lailata lam yura mithluhunna qat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidaklah engkau melihat beberapa ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum ada sama sekali yang serupa dengannya, yaitu Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kemudian Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah bahwasannya jika Rasulullah SAW merasa sakit, maka beliau membacakannya untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain dan meniupnya. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku membacakannya kepada beliau SAW Al-Mu'awwidzat, lalu aku mengusapkan tangan beliau padanya dengan mengharapkan berkahnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, dari Muslim dari Yahya bin Yahya, serta Abu Daud dari Al-Kanabi dan An-Nasa'i. Nah, ini dalil tentang bagaimana beliau meruqyah untuk mengobati rasa sakit ya dengan Quran surat Al-Mu'awwidzat ini. Jadi kita bisa praktekkan kalau misalkan kita merasa sakit, kita bacakan sendiri atau kita minta dibacakan oleh orang lain. Kenapa kak? Lanjut sekarang tafsir Quran surat Al-Falaqnya. Al-Falaq termasuk Quran surat Makkiyah atau yang diturunkan di Makkah atau yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan al-falaq berarti waktu subuh, yaitu demikian itu seperti firman-Nya yang lain, falikul isbah, dia menyingsingkan pagi dalam Quran surat Al-An'am ayat 96. Kemudian firman Allah Ta'ala, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, yakni dari kejahatan semua makhluk, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mujahid rahimahullah mengatakan kejahatan malam jika telah gelap gulita, yaitu saat matahari telah terbenam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari darinya, demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Abi Nazih darinya. Dan seperti itu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ad-Dahaq, Qasib, Al-Hasan, Qatadah mengatakan sesungguhnya ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya. Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Mufassir, dan juga yang lainnya mengatakan yaitu bulan. Dapat saya katakan dan bijakan orang-orang yang berpegang pada pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Abu Dawud Al-Hafri memberitahu kami dari Ibnu Abi Za'ib dari Al-Harith bin Abi Salamah, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah memegang tanganku dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit, dan beliau bersabda, ta'awadi billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi memang disunahkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i di dalam kedua kitab tafsir dari sunan keduanya. At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih dan lafadznya sebagai berikut. Ta'awadi billahi min syarri hada fa inna hadzal ghasiqu idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini, karena sesungguhnya inilah yang dimaksud kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Sedangkan lafaz An-Nasai berbunyi ta'awadi billahi min syarri hadzal ghasiqu idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini, inilah yang dimaksud kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pemegang pendapat pertama menyatakan bahwa bulan merupakan salah satu tanda malam jika telah masuk, dan itu tidak bertentangan dengan pendapat kami, karena bulan merupakan tanda malam dan tidak memiliki kekuasaan kecuali pada malam hari. Demikian juga bintang-bintang yang tidak akan bersinar kecuali pada malam hari, dan ia kembali kepada apa yang telah kami kemukakan. Wallahu a'lam. Dan firman-Nya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Mujahid, Iqramah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahaq mengatakan yakni tukang sihir. Mujahid mengatakan yaitu ketika wanita-wanita itu membaca mantra dan menghembus pada buhul. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Tawus dari ayahnya, dia berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan kemusyrikan melebihi jampi ular dan orang gila. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, apakah kau merasa sakit hai Muhammad? Beliau menjawab ya. Lalu Jibril mengucapkan, Bismillah ya arkika min kulli da'in yu'dika wa min syarri hasidi wa ain Allahu yasbik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang mengganggumu, dan dari kejahatan setiap orang yang dengki, dan dari pandangan mata yang hasad, dan Allah akan menyembuhkanmu. Mungkin yang demikian itu akibat keluhan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau terkena sihir. Allah Ta'ala dengan segera menyehatkan dan menyembuhkan beliau, serta menyerang balik tipu muslihat para penyihir yang dengki dari kalangan orang-orang Yahudi kepada tokoh mereka semua, dan dia Allah jadikan kehancuran mereka melalui perbuatan mereka itu sekaligus mempermalukan mereka. Tetapi dengan demikian Rasulullah SAW tidak bersikap buruk terhadap orang tersebut pada suatu waktu, tetapi cukuplah Allah yang menjadi pelindung, penyembuh sekaligus menyehatkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab At-Tib dalam syahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah disihir, di mana beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidak mendatangi mereka.
Sufyan mengatakan ini merupakan sihir yang paling parah jika keadaannya seperti itu. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dulu engkau pernah meminta fatwa dengannya? Aku telah didatangi oleh 2 orang malaikat. Lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, 'Apa yang dialami oleh orang ini?' Yang lainnya menjawab, 'Dia terkena sihir.' Lalu siapa yang menyihirnya? Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, 'Labib bin A'sam, seorang dari Bani Zuraik, sukutu Yahudi, yang dia seorang munafik.' Dia bertanya, 'Dalam wujud apa sihir itu?' Dia menjawab, 'Pada sisir dan bekas rontokan rambut.' 'Lalu di mana semuanya itu berada?' Tanya temannya. Dia menjawab, 'Di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Jarwan.' Aisyah berkata, melanjutkan perkataannya, kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu dan mengeluarkan sihir tersebut. Selanjutnya beliau berkata, 'Wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan airnya adalah celupan pacar dan pohon kurmanya seperti kepala syaitan.' Dan perawi hadis ini berkata, kemudian beliau mengeluarkannya dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Demikian tafsirnya dari Quran Surat Al-Falaq. Di sini banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dan kita amalkan. Yang pertama seperti dalam Quran Surat An-Nas, di sini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi dalil atau menjadi dalil bahwa lemahnya kita sebagai manusia dan begitu perkasanya, begitu besarnya Allah sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini adanya hal yang perlu kita waspadai atau kita minta perlindungan kepada Allah di saat malam itu tiba. Banyak hal. Salah satunya saat kita tertidur, di mana posisi kita paling lemah, maka tidak ada yang dapat melindungi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bersyukur. Tiap malam kita dilindungi oleh Allah pada posisi kita paling lemah saat itu. Bisa saja misalkan ada hewan kecil atau sebagainya masuk ke dalam lubang hidung kita dan sebagainya. Banyak hal yang itu bisa terjadi saat kita terlelap tidur karena kita sangat lemah saat itu. Kemudian sini juga ada kisah di baliknya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW itu disihir. Artinya sihir itu ada dan bisa menimpa ke siapa aja. Bahkan seorang nabi, seorang rasul ulul azmi, manusia terbaik saja terkena oleh sihir. Maka dari itu kita perlu juga memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan. Untuk itu ada zikir pagi dan petang, itu bisa jadi benteng kita tiap hari, didawamkan, diwiridkan agar itu selalu dibaca. Dan di sini bagaimana cara melepas sihir? Sihir itu ada buhulnya, maka buhul itu harus ditemukan dan dihancurkan. Jadi itu yang bisa kita petik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, sehingga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar ilmu yang hanya digunakan untuk ria atau bahkan untuk berdebat dengan orang lain, tapi ilmu yang kita amalkan, tebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa terus lanjut untuk membacakan tafsir ini. Semoga manfaat. Mudah-mudahan Allah datangkan hati-hati yang merindu kebaikan untuk mendengarkan ini, dan mohon bisa disebarkan jika menganggap ini suatu hal yang bermanfaat. Jika ada yang salah atau kurang, mohon disampaikan dengan cara yang ma'ruf secara pribadi ke saya. Mudah-mudahan bisa saya koreksi dan terbaiki di kemudian hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.